alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmatnya kita masih berislam sampai hari ini, masih beriman, masih diizinkan beramal soleh demi Allah. Allah nggak izinin nyampe ke pengajian, nggak akan nyampe. Mudah bagi Allah ya. Banyak kempes atau di jalan kenapa-napa, tapi nyampe sini semua sehat. Semoga sehatnya dipakai jadi amal soleh terus ya. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya insyaallah. Sekali lagi salam takzim kami bil khusus pada Ustaz dan Ustazah, izin ini guru-guru kami yang juga banyak membagikan ilmu di Cianjur. Semoga Allah selalu merahmati beliau berdua. Semoga kita semua bisa jadi pahala jariah bagi beliau berdua ya. Dan seluruh yang sudah hadir dari Visi Surga, para panitia, tadi juga anak-anak yang menampilkan penampilan, Masya Allah, semoga kedepannya jadi ulama, jadi ahli ilmu, ahli Al-Quran, jadi cahaya bagi umat Insya Allah. Ini berarti orang tua murid? Orang tua murid bukan? Tapi orang tua? Enggak, tetap sekali lagi dah, soalnya kan enggak, soalnya saya tadi parenting kata antum Zat. Pas saya parenting asalnya parents test, saya tahu saya ayah dan ibu ya. Cuman ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Ini ya Allah. Tapi memang gitu akhir zaman ya. Indonesia baru 1:4 cewek dan cowoknya. Nanti kata Nabi akan ada hari di mana 50 kelahiran itu wanita, laki-lakinya 1, jadi 50:1. Udah mah lakinya 1 nggak suka sama cewek lagi, pengen jadi cewek, aduh ya. Makanya perlu pria-pria soleh ya. Bismillah ya. Isu yang pengen dibahas terkait, jadi ternyata Cianjur itu katanya judi online-nya termasuk tertinggi. Oh begitu? Masya Allah. Anak-anak dari SMP udah pada main? SD? Ngerti cara depositnya gitu? Bisa gitu ya internetnya. La haula wala quwata illa billah. Izin ya, kita akan bahas bahkan nggak cuma untuk penanggulangan judi, tapi untuk cita-cita semuanya bersama insya Allah pengen punya anak yang soleh-solehah ya. Yang kau tahu pendidikan di dalam Islam itu, nah ini nggak cuma guru ke murid, orang tua ke anak, bahkan termasuk atasan ke bawahan ya. Maka pilar utamanya cuma 2 pendidikan itu. 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan. Punten, kalau 2 ini udah dapet, sisanya nanti kita tinggal bicara teknis ya. Tapi mau pakai cara teknis secanggih apapun, diberikan fasilitas seperti apapun, 2 yang ini hilang pun fondasinya hilang. Kita coba bahas satu persatu ya. Nanti mudah-mudahan bisa sharing lebih banyak. Izin penyampaian dulu. Pertama kita bicara doa. Kita ambil contoh punten misalkan Imam Syafi'i rahimahullah. Anak-anak dan murid-murid beliau pada jadi orang besar juga. Ya. Salah satu alasannya beliau itu kalau sholat malam nggak doain dirinya sendiri, tapi doain anak-anaknya, murid-muridnya ya. Doa kalau tahajud. Pertanyaan selanjutnya, kok kenapa tahajud? Gak yang 5 waktu? Masalahnya bicara 5 waktu teh kalau udah judulnya Islam teh pasti. Sekarang aja agak merosot ya. Ada orang bisa dibilang soleh cuman gara-gara sholatnya seminggu sekali Jumatan. Bahkan dibilang kalau laki-laki habis Jumatan tambah ganteng katanya. Padahal mungkin subuhnya enggak, asarnya enggak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan nanti istiqomah ya. Karena kalau dulu ya udah pokoknya 5 waktu tuh udah standar banget. Udah selagi judulnya dia Islam pasti 5 waktu mau pasti. Ya. Kenapa tahajud punten? Pertanyaannya saya ganti lagi
bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 turun. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi, ya. Kenapa ayat 1 sampai 5 belum ada perintah untuk menyampaikan kepada umat? Loh, jadi rasulnya kapan? Nggak jauh dari situ. Tapi waktu tepatnya ketika turun surat ke-74 Al-Muddatsir, 7 ayat pertama. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Keduanya kum, bangkit, fa'andir, bangkit dan berikan peringatan. Udah disuruh ya, nggak jauh proses waktunya dari wahyu yang pertama turun. Tapi ketahuilah, sebelum akhirnya diperintah nyampein, turun surat yang lainnya. Ya, turun surat lainnya. Surat sebelumnya, surat 73 kalau urutan mushaf. Surat sebelum Mudatsir apa? Muzammil, sepaket ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sama ayat keduanya, kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Disuruh ngapain bangun malam? Tahajud, nggak mungkin ngeronda ya. Sekarang punten ya. Sekarang gini, jangan samain kondisi dakwahnya kayak sekarang. Bahkan jangan samakan orang Arab zaman itu dengan sekarang. Sekarang kita ketemu orang Arab, kayaknya soleh, ngomong aja pakai tajwid kadang. Ya. Wah, fasohahnya luar biasa ya. Enggak. Kalau dulu, bukan tanpa sengaja Allah turunin Rasul tuh di situ. Tempat yang bahkan guru sirah saya bahkan pernah bilang, itu tempat paling kacau di muka bumi. Iya, masih ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya ada 360 patung berhala, tidak kurang. Perbudakan masih ada. Wanita bisa diperjualbelikan, bisa dijadiin kado. Bisa punten ya, mohon maaf, suami sama suami itu bisa tukeran istri, naudzubillah, mohon maaf. Ya. Bahkan asbabun nuzul At-Takwir ayat 9, bi ayyi dzambin qutilat. Itu atas dosa apa diri kami ini dibunuh? Anak kecil nanti bertanya di hadapan Allah, perempuan, atas dosa apa dibunuh? Di tafsirnya kitab tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, beliau mengutip pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena di zaman itu kalau ada istri mau ngelahirin, disuruh lahirannya di kebun depan rumah. Karena sudah ada tanah yang sudah digali, kalau keluarnya perempuan langsung nyemplung ke tanahnya, langsung dikubur hidup-hidup. Dulu kayak gitu kelakuan mereka. Kesal sedikit, marah sedikit, bisa perang antar suku, bunuh-bunuhan. Senggol bacok beneran. Ya, amat sangat meninggikan, berlebih-lebihan meninggikan nasab, merendahkan orang. Wow, udah, ya. Di situ, ya. Tahu-tahu di tempat yang paling tidak bertauhid, beliau dimintai tugas oleh Allah, dapat tugas menyampaikan tauhid ke satu dunia. Mulainya di tempat yang paling tidak bertauhid. Ketika pertama kali nyampein, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya yang 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Ya, anak kecil 2 orang. Tapi kita lihat 23 tahun setelah masa kenabian, satu jazirah Arab sudah muslim semua. Kalau saya bilang jazirah Arab tuh bukan Mekah dan Madinah aja ya, 7 negara sekarang. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. 7. Negeri lain jadi negeri muslim, mereka perlu ahli apapun, Madinah punya. Ini juga jadi petunjuk bahwa Nabi itu nggak cuma ngajarin ngaji, sholat, enggak. Silakan di bidang apapun mereka sukses. Ya, Masya Allah. 23 tahun. Bahkan ada kitab namanya Ar-Rasul Al-Mu'alim. Di situ musannifnya berani menuliskan bahwa salah satu mukjizat paling besar bagi Rasulullah, bahkan
meskipun sekali seumur hidup, dan beriman kepada Nabi sampai wafat. Jadi kalau ketemu sejaman gak beriman, Abu Jahal misal, bukan sahabat. Sejaman beriman tapi gak pernah ketemu sekalipun, Wais Al-Qarni misal, bukan sahabat. Ya. Nah jumlahnya berapa nih sahabat ini? Waktu itu belum ada sensus. Maka Imam As-Suyuti, Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani beda pendapat. Tapi kalau dirata-ratakan 120.000 sahabat. 120.000. Punten ya, punya anak satu kita didik 23 tahun, yakin bakal jadi soleh? Wallahu a'lam. Ini gimana ceritanya di tempat paling tidak bertauhid 23 tahun masa kenabian menghasilkan 120.000 orang yang bukan satu orang bisa terpengaruhi negeri baru, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi negeri yang lain. Ya, ini biar tahu dulu nih efek before dan afternya. Nah, tentu ngajarnya pakai apa? Quran. Cuman masalahnya di awal-awal ketika tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke seluruh dunia, dimulai di tempat yang paling tidak bertauhid, Nabi minta petunjuk sama Allah, atuh saya tuh mesti ngapain? Salah satu perintah pertamanya, qumil laila illa qalila nisfahu, setengahnya aw yanqus minhu qalila, kurangnya sedikit ya. Nah, kadang kita suka berusaha ngikutin Nabi tapi beda tipis. Contoh kayak tadi, Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan bedanya, efeknya beda ya. Tahajud ya, punten ya. Almarhum Ki Haji Arifin Ilham rahimahullah azikra Bogor, beliau pernah bilang kayak gini, orang yang ahli tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jaladiyah. Syukran Ustaz, jazakallah. Seperti haibah ya, rasa cinta, rasa sayang. Orang tuh dibikin sayang, suka, kagum, diberikan cahaya, diberikan wibawa, diberikan karisma, tapi bukan Honda ya. Wibawa yang datang dari jaladiyah, dari keagungan Allah. Sehingga misalkan ada dua orang ngomong, yang satu ahli tahajud, satu nggak pernah tahajud. Meskipun isi ucapannya persis sama, Allah punya kuasa menjadikan orang tuh, ih kalau dia yang ngomong kok saya mau ngamalin ya, kayak kena gitu. Ya, Anda punten bisa jadi senjatanya tahajud. Ya, kayu coba ini misalkan punten, ya kita pakai sistem pendidikan seperti ini, ya ini di Finlandia dilakukan bla bla bla, tapi ngedoain nggak pernah. Punten, yuk coba nyobain. Bismillah bangun tahajud. Ya. Apalagi punten, ingat hadis riwayat Imam Muslim, barang alqamaqah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa terjaga di malam hari, bangun nih, terus dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ditambah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang ini alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Ulangi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Barang siapa membaca itu lalu berdoa, Allah kabulkan doanya. Barang siapa dia mengambil wudu lalu sholat, Allah terima sholatnya. Punten, kan kalau ke manusia kan kita berbuat 1000 kebaikan bisa hilang karena satu kesalahannya. Tapi kalau misalkan ke Allah kita bawa 1000 kesalahan, ada satu aja amalan yang Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 lainnya. Pertanyaannya, kalau kita ditanya, sholat kalian yang mana seumur hidup yang yakin pasti diterima? Bisa jawab? Ini bangun tengah malam, baca tadi, ya harus tengah malam, kadang menjelang ke subuh ya, yang penting terjaga di malam hari, baca tadi yang tadi dibacakan, ambil wudhu, sholat, meskipun berat sambil nahan ngantuk, tapi bismillah ya Allah, aku beriman kepada sabda Rasul, terima sholatku ini ya Allah. Terima, ya bismillah ya, izin ya.
sering ngomelinnya atau doainnya? Doainnya. Bahkan kalau bisa ngomelnya pun jadi doa. Ingat kan ceritanya Imam As-Sudais? Waktu kecil, ya namanya waktu kecil pernah berbuat salah, ibunya pernah marah juga, tapi didoainnya, pergi kamu sana jadi imam di Masjidil Haram. Nah itu doain teh ya. Jangan yang macam-macam. Satu, doa. Dua, apa tadi? Keteladanan. Punten ya. Kau pengen tanya gini dulu. Nabi ngedidik para sahabat jadi pada hebat. Punten pertanyaannya. Pernah mukul gak? Tidak? Punten. Kalau ke sahabat, Nabi pernah mukul. Contoh-contoh riwayat ya. Pakai fisik. Ada waktu itu Nabi sholat, lalu Ibnu Abbas masih kecil ikut tahajud di sebelah kirinya. Dipindahinnya ada riwayat yang nyebut tangannya ditarik, ada yang sebut dijewer telinganya, dipindahin ke kanan. Tapi itu kan jeweran kok, ganti riwayat. Ini yang lebih sering yang lebih masyhur insyaallah. Menjelang Nabi wafat, Nabi kan pernah nanya, siapa yang pernah aku sakiti balas hari ini juga. Ada yang angkat tangan ya. Terus berkata, perut saya pernah kena pukul pakai kayu. Walaupun tidak diceritakan sengaja tidak sengaja ya. Kata Nabi, oh balas silakan. Malah bilang kayak gini, waktu kena pukul saya nggak pakai baju. Nabi lepaskan pakaian atasnya sampai kelihatan perutnya lagi diganjel pakai batu, lagi nahan lapar. Oh sahabat yang lain udah geram, nih orang berani-beraninya. Tapi pertanyaannya, akhirnya orang itu mukul Nabi atau meluk Nabi? Oh udah tahu berarti riwayatnya ya. Nah ini dia, ada yang kena pukul tapi nggak benci, nggak dendam, nggak dengki, nggak marah. Kenapa? Kagum, teladan. Ya, punten lah, anak ibu main handphone, diambil handphonenya, ngadat nggak? Nah, tapi kalau anak ibu ngefans misalkan sama artis Korea, datang ke Cianjur artisnya, ngambil handphone anak ibu, ngambek nggak tuh anak dia diambil sama idolanya? Ibu jadi orang tua yang mengagumkan. Beneran, maksudnya dibilang, kok aku nggak ada waktu? Bohong asli. Ya, pernah ada survei menyebutkan bahwa dalam sehari manusia itu memegang handphone, koreksi kalau saya, cuman di artikel ini dituliskan, dalam sehari memegang handphone itu 313 kali dalam sehari. Rata-rata ya. Meskipun itu cuma dari motor diintip sedikit, nggak ada WA. Grup gibah biasanya ya. Dan menghabiskan waktunya rata-rata 5 jam dalam sehari. Itu di luar tidur, mandi segala macam ya. 5 jam. Punten, yang 5 jam itu punten, kebanyakan jadi manfaat atau enggak? Scroll, haha lucu, tap layar, haha scroll, haha lucu, udah weh, tahu-tahu habis, tahu-tahu zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 5:30 ya. Hobinya apa bu? Masak, sukanya apa? Nulis, daripada nulis di status atau dah jadikan we buku. Punten di status mah nih kita cerita penderitaan di status, 87% tidak peduli. 10%-nya puas ngelihat penderitaan ibu. Ya. 3 yang lainnya bersyukur ibu dapat musibah seperti itu ya. Jadi 100% nggak ada keuntungan gitu ya. Aduh, punten ya. Dan makhluk nggak bisa nolong, atulah yang bisa nolong teh Allah ya. Contoh lagi. Itu kalau ke sahabat ya. Sekarang ada pertanyaan, kadang kadang kenapa istri suka susah nurut sama suami? Ayo. Nah, bukan karena main slot, bukan ya. Tapi ada yang lebih krusial. Maksudnya adalah salah satu alasannya adalah karena istri tahu modalnya suami.
susah tuh buat nurut ya. Makanya kudu lempeng ya. Bahkan kalau bisa lebih baik pas lagi sendirian daripada kadang ada yang baiknya pas ramean, lagi sendiri naudzubillah ya. Ini teladan ya. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Ini mumpung nggak ada anak-anaknya ya. Nanti izin di sekolahan tolong guru-gurunya masuk ke kelas. Terus bagiin kertas ke anak-anak. Kasih waktu 5 menit. Nah, tuliskan keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian di kertas itu. Tahu nggak apa yang lebih banyak terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam si anak masih ngahuleng naon alus nasi bapaknya. Apa bagusnya ibu saya? Mikir mau nulis sambil nunduk, ini biru tadi malam baru diciwit. Nunduk dikit bekas kemoceng masih ada. Kan susah kan mau mikirinnya. Tapi punten, kami pernah nemuin ada sedikit, gak banyak, sedikit anak yang sampai minta kertas lagi ke gurunya karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Ketika dilihat, ini anak ya Allah, adabnya dengan adab yang sempurna, Allah lebih ridho nitipin ilmu, memang lebih pintar, lebih cepat ngehafal. Orang tuanya juga ternyata jadi manfaat di masyarakat, menebar kebaikan. Dan sederhana, idolanya ketika ditanya selain Rasulullah siapa? Jawabannya ayah dan ibu saya. Punten atulah, gimana kalau ternyata yang paling dibenci malah justru orang tuanya. Nih punten ya, kejadian biasa kayak gini. Misalkan ibu manggil anak, adek, nggak kedengeran, berarti kudu ngapain? Ngahwik ibu biasanya. Ya. Adek, masih nggak kedengeran. Di kamar kan dia kan, adek, kaca kan pecah 4 biasanya. Ya. Si ade lari tunggang langgang, jujur, langsung dikasih tahu alasan kenapa tadi ibu manggil atau diomelin dulu. Omelin 1-0 ada teh. Besoknya si ade gantian manggil si mama dari ruang tamu. Mama, udah sieun ya lagi ya. Nggak kedengeran ya, mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot, nggak ada yang tahu ya. Ya mungkin Junpyo ya, kaya ya. Ya. Tinggiin dong, mama. Si belum keluar. Dia udah siapin tangan nih mau diciwit nih, mau nggak mau lah panggil mama. Mamanya keluar gimana coba? Ini anak kurang ajar ya, masa panggil orang tuanya kayak begitu? Kosong, 2-0 ya. Punten ya. Dengan si anak teh kemarin teh nggak kedengeran, bukan si mama manggil pura-pura nggak denger biar si mama ngambek, nggak ada yang berani nyari mati kayak gitu, nggak ada. Nggak kedengeran, makanya lari ke tunggang langgang. Giliran si mamanya nggak denger diomel. So sekarang saya tiba-tiba ya punten ya, kok gimana ya anak saya minderan loh anaknya loh. Ya kadang punten atulah bu, sekarang jujur ya di psikologis anak ya, bagi mereka terlepas dunia mau berbuat apapun kepada mereka, secara fitrah manusia itu akan merasa ada tempat di mana aku akan aman dan diterima apa adanya, yaitu rumah dan orang-orang di dalamnya. Ini justru yang paling sering ngomelin dia malah si mamahnya tuh yang di rumah. Terus dia harus ketemu orang gitu di luar dengan berbagai macam karakter, bentuk fisik beda-beda segala macam. Atau wajar minder ya. Orang yang seharusnya paling sayang sama dia aja paling sering ngomel. Makanya kadang punten, kadang bukan malu setiap ketika. Pernah ya di kajiannya guru kami Ustadz Budi Asari, dia pernah ditanya, gimana mengatasi anak kecanduan gadget? Ditanya, siapa yang ngasih gadgetnya? Kenal orang tuanya. Tapi kan bisa buat komunikasi, jujur ya. Kalau buat komunikasi, kasih handphone Nokia zaman dulu 200.000 bisa tuh telepon SMS. Kenapa dikasihnya yang bisa main Candy Crush? Dikasih bisa main, biar anteng kan? Kita nggak jujur berarti. Sedangkan kan handphone ada nilainya kan, dia terhitungnya harta kan. Sedangkan kalau di Al-Quran udah dijelasin bahwa kalau misal di ayat tentang anak
usianya nanti sudah nyampe balik. Rusydah nanti ada lagi bahasannya. Secara sederhana dia punya kecerdasan, terlebih lagi dalam ngurus keuangan. Ini dia belum ngerti, masih kecil ngatur keuangan, dikasih harta. Handphone harta kan, ada nilainya kan itu. Dia sedangkan belum bisa bedain, bahkan belum tamyiz, belum bisa bedain mana baik atau buruk bagi dirinya. Tahu-tahu dikasih. Terus akhirnya dia malah jadi senang aja dengan benda itu karena nggak tahu kapan harus berhenti dan gimana cara ininya. Buku manual aja jelas nggak pernah dibaca. Maka terus kita pengen anaknya terus aja yang diomelin, dimarahin, diperbaikin. Enggak. Yuk tobat dulu rame-rame ini orang tuanya. Apalagi punten yang ngasih anaknya PS, tahu PS? Ya PlayStation, zaman dulu mah Nintendo, Sega, ya. Ya suatu ketika nanti anaknya ditolong Allah, dia soleh bisa, gak ada yang mustahil. Tapi tidak, kadang kita sendiri yang mungkin yang bikin lalai ya. Dan dua tadi, doa, keteladanan. Nah kita ngasih nggak ini kedua-duanya? Nanti sisanya teknis. Anak umur berapa, kecil 0 sampai 5 tahun dia belajarnya niru, ya kasih contoh yang baik. Nanti udah mulai usia tamyiz, udah bisa bedain. Ali bin Abi Thalib pernah nasehatin ya, kalau anak masih kecil, anggap dia seperti raja. Ketika nanti udah masuk usia, udah mulai tamyiz sampai udah mulai menjelang dewasa, balik lewat dikit nyampe dewasa, maka perlakukan dia seperti tentara. Ketika nanti dia sudah dewasa, perlakukan dia seperti sahabat. Nah, ada nasihat-nasihat kayak gitu ada. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ngasih tahu. Ya. Tapi kan kadang kita, dan jangan punten ya, berarti hukum di dalam Islam tuh boleh nggak sih? Boleh. Tapi ibarat obat. Kalau dosisnya tepat sembuh. Dosisnya kurang nggak sembuh. Dosisnya kelebihan overdosis. Punten ya, bukan berarti jadi nggak pernah dipukul, nggak pernah disentuh. Karena Nabi, punten, kalau ke sahabat pernah kena, tapi kalau ke anak dan istrinya nggak pernah ada yang kena hukum, nggak pernah ada. Meskipun Nabi berkata sendiri, kalau putriku sendiri yang mencuri Fatimah, aku sendiri yang potong tangannya, tapi nggak pernah. Padahal punten ya, An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, terus al-ayat panjang. Dan di ayat dari pertengahan sampai akhirnya ada nasihat tentang kalau istri berperilaku nuzyus, membangkang. Kan ada 3 langkahnya. 1 diapain? Nasihat dulu. Nasihat masih nggak mempan, terus ngapain? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Pisah ranjang. Di rumah aja, pindah sofa, pindah kamar, nggak usah ke rumah janda, jangan. Ya. Masih di rumah, ya. Masih gak mempan juga, boleh dipukul. Tapi ada aturan fikih yang ketat ya, di dalam itu nggak boleh dibuka, nggak boleh ninggalin wajah, nggak boleh sampai mengancam jiwa. Tapi sekali lagi jangan dipotong bagian ini aja. Kata si Koko boleh nyabuk, nggak boleh. Ya. Nabi nggak pernah mukul ke anak dan istrinya. Kenapa? Karena baru nyampe tingkat nasihat aja udah kena. Kena teladan, kagum, mengagumkan beliau itu pribadinya. Jadi kita sendiri dinasehatin sama, ya punten ya, belajar deh. Anak ibu pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Messi kan? Jadi kalau ketika akhirnya kita dengar nasihat nih tentang sepak bola, dengarnya dari Messi, memang dia mengagumkan, dia pernah menjuarai kejuaraan yang ingin saya menangkan, enak tenang. Jadi orang tuh yang mengagumkan. Sampai ada orang di luar Islam pernah bilang kayak gini, orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Sedangkan kalau belum berhasil, berucap seindah apapun dianggap kentut. Bukan berarti surga kita di mulut orang, bukan, nggak peduli kita nyaman. Tapi yuk jadi orang tua yang sukses, karena itu memudahkan dalam dakwah. Ayo mengagumkan, ayo punya prestasi. Minimal tadi ada orang, tidak ada orang sama. Karena anak juga sama nanti ngeliatin nih, si mama di luar gitu ya, menibager ya, nyampe rumah habis saya diciwitin terus. Ketemu anak tetangga mah masya Allah, tiap detik dipuji itu anak tetangga, nyampe
rumah mah habis saya dimakiin. Punten ya. Pada itu dulu doa, keteladanan, sisanya bismillah. Kita jadi nggak ngasilin generasi robot. Karena kalau sekedar punten ya robot, orang Jepang bisa bikin robot sholat tuh. Dia pencet tombolnya, nanti dia takbiratul ihram, ruku, sujud. Cuman dibilang soleh nggak robotnya? Dah enggak robot. Ya. Maka jangan sampai akhirnya ya. Ayolah, punten ya. Ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Berapa? 17. Satu antara ayah, ibu, dan anaknya. 3 pihak tuh kumpul. Satu. Yang dua antara ibunya dengan anaknya saja. Ya. Yang 14 ayahnya dengan anaknya. Kada punten sekali lagi kajian parenting tapi bapaknya pada ya. Kalau ini hari kerja ngerti saya lihat ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dilihat rekamannya atau apanya ya. Karena nggak cukup jadi orang tua, jadi suami ya. Ma, yang penting saya tiap bulan udah ngasih duit ya, tolong ya anak kita jadi soleh-soleha. Nggak bisa. Nih contoh ya, punten. Apa aja nasihat ayah di dalam Al-Quran kepada anak? Ya, contoh ini dulu Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub raja menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Coba kalian punya kakek seorang raja, menjelang wafat kalian dikumpulin, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan. Tuh itu kan yang dipikirin. Ya, enggak, ternyata beliau enggak bagi warisan. Beliau ngumpulin bertanya satu hal saja. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku? Gak peduli ya mau kalian jadi apapun, selagi nyembahnya Allah kita kumpul lagi kok di surga. Allah yang jaga kalian. Daripada anak pertama apartemen, anak kedua perusahaan, anak ketiga showroom mobil, anak macam-macam. Tapi gak peduli kita akidahnya. Repot. Pindah surat 31 Luqman. Luqman itu disebutkan bukan nabi ya, pada ulama. Guru-guru kami kalau ditanya sepakat Luqman bukan nabi. Bahkan ada tafsir saya dengar di kajian guru kami, saya izin lupa kitab tafsirnya apa, tapi disebutkan di tafsir tersebut bahwa beliau itu secara fisik bukan yang memukau gitu, berkulit hitam, keriting, bahkan disebutkan anak-anaknya tadinya musyrik semua, tapi dikasih hikmah sama Allah, akhirnya nasihatnya itu masuk ke hati anak-anaknya jadi pada soleh. Nasihatnya dimulai dari ayat ke-13. Dari sekian banyak mutiara indah nasihat itu, nasihat paling pertamanya adalah di ayat 13. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyebutkan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Tauhid lagi. Nanti terus ayat 18-nya wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Oh, banyak sekian banyak. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam surat ke-12 digoda perempuan. Punten, kalau laki-lakinya yang mau, perempuan yang gak mau belum tentu kejadian tuh perzinahan. Pernah kejadian laki-laki saat nyulik perempuan. Di perempuan tahu saya nggak akan bisa ngelawan, dia lebih kuat. Maka dia izin, ya udah, saya nggak akan ngelawan, saya mau ke toilet dulu dan biar kamu lebih suka. Ternyata di toilet punten, mohon maaf, buang air, kotorannya dibalurin ke seluruh tubuh. Kata laki-lakinya, gila kamu, keluar sana. Selamat dari pemerkosaan. Laki-laki yang mau, perempuannya nggak mau. Ini perempuannya yang ngunciin di kamar. Iya kan Nabi Yusuf kan? Perempuannya yang ngunciin di kamar. Dan bahkan izin ya ayat 22 atau 24-nya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bahwa ia berkehendak nih, perempuannya berkehendak kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya pun berkehendak kepada perempuan itu. Jadi secara fisik ini ganteng dan cantik, sama-sama naksir. Tapi ketika akhirnya tadi kalau baca tafsirnya ya, ada satu riwayat menyebutkan bahwa Allah berikan burhan, ada namanya Pak Burhan di sini. Burhan itu artinya bukti, ya. Pak Bukti berarti ya. Salah satu riwayat yang disebutkan apa yang membuat beliau nggak jadi, diberikan gambaran atau penglihatan bagaimana ayahnya Nabi Yakub
yang kalau sampai ayahnya ngelihat anaknya ngelakuin perbuatan sehina itu dan bersedih, beliau Nabi Yusuf alaihissalam gak sudi. Mendingan nolak wanita tercantik di zaman itu daripada ngelihat ayahnya sedih. Kok bapaknya gak ada di situ? Ada hari akhir, surat 64 At-Tawwabun. Terjemahannya kan hari ditampakkan segala dosa. Ayat 9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Karena ada hari ditampakkan segala dosa. Nanti kelihatan, dan dia nggak rela ngelihat wajah ayahnya sedih mengetahui anaknya melakukan perbuatan sehina itu. Saking nancepnya kasih sayang ayahnya, si anak sampai berani ninggalin maksiat hanya karena nggak mau lihat ayahnya sedih. Tuh ayah, ya. Loncat lagi surat 18 Al-Kahfi. Ada 4 kisah tentang Ashabul Kahfi, 2 orang yang miskin dan kaya, pemilik ladang, terus Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, ya, dan juga Raja Zulkarnain. Nah, ini Nabi Musa sama Nabi Khidir dari ayat 60 sampai 82. Di situ ada 3 perbuatan yang diprotes sama Nabi Musa. Yang ketiga, waktu ada rumah anak yatim mau roboh, dibangun ulang oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ketika ditanya sama Nabi Musa kan dijawab, ini kehendak Tuhanmu, dan karena wa kana abuhuma sholihah, karena ayahnya soleh. Solehahnya bukan karena perempuan ya, tapi ya dinasobkan berarti ya, udah jadi fathah belakangnya. Punten ya, bahkan kalau baca tafsirnya kadang ini gini deh, Bapak Ibu ngebangun rumah, siapa yang bangun? Tukang. Anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 nabi untuk ngebangun rumahnya. Nah, karena apa? Ayahnya soleh. Wa kana abuhuma sholihah. Bahkan tidak disebutkan bahwa anaknya juga soleh, enggak. Ayahnya yang soleh. Bahkan kalau baca tafsirnya ternyata yang soleh bukan ayahnya, tapi ayahnya lagi, ayahnya lagi, ayahnya lagi, ayahnya lagi, 7 turunan ke atas. Jadi kalau suka ada orang bercanda, kayaknya 7 turunan, nah bisa jadi dari tafsir ayat itu tuh. Kadang orang tua wajar sih mikir, ya gimana nih anak kita, teknologi sekarang mengkhawatirkan dan yang lain-lain. Ada pernah guru kami jawab kayak gini, apa andil kita sih buat anak kita? Kamu yang bikin kakinya, tangannya, alisnya. Kita mah jangankan bikin orang, gambar orang aja petot, jelek, apalagi bikin orang. Tapi tenang, anak kita punya Allah. Tugas kita menjadikan, melayakkan diri kita di hadapan pencipta anak kita. Kalau kita sudah dianggap layak, Allah yang jaga anak kita. Punten lihat anak yatim itu, ayahnya sudah melayakkan diri, ditinggal ketika anaknya masih pada kecil-kecil, rumahnya mau roboh, diutus 2 nabi buat ngebangun rumahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Kadang kita bicara parenting nggak cukup, nih anaknya kudu diginiin nih, cara ngomongnya begini. Nggak, udah kitanya dulu aja, orang tuanya dulu aja. Dan minimal yang tadi yang dua pilar tadi, doa, keteladanan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Udah segitu dulu, sisanya nanti sesi selanjutnya. Sekarang jazakumullah khair. Sekarang bisa aja. Iya. Apalagi kalau ada contohnya ngelihat ya dari mana-mana. Makanya walaupun di luar mungkin di rumah nggak ada yang main judi, ngelihatnya di luar. Tapi kan anak nggak 24 jam di luar. Insya Allah anak-anak mah lebih banyakkan di rumah sebetulnya. Nah pas ketemu di rumah itu kita bisa ngefilter lagi apa yang udah mereka lihat di luar kan sebetulnya itu. Apalagi kalau ternyata si anak kan lebih kagum karena tadi orang tuanya udah selalu doain dan jadi teladan, pengen jadi seperti orang tuanya. Di luar mau ada yang sekeren apapun, masalahnya yang paling keren adalah orang tuanya. Udah insya Allah bisa tersaring. Yang repot kita udah ngucap seindah apapun, marahin sesering apapun, tapi ya kita belum jadi teladan yang baik, apalagi nggak pernah doain. Ya udah kena sama yang di luar. Ya. Lingkungan berpengaruh ya, walaupun koko percayanya kadang gitu. Walaupun
sekian banyak yang punten, Koko sama Teh Yunda sendiri juga masih berjuang nih. Seumur-umur belum pernah ngelihat garis 2. Ya. Pernah ternyata salah di rumah sakitnya. Ya, ternyata positif palsu. Ya. Jadi ya udah ikhtiar. Maka pengen banget sebetulnya, pengen yang ngajinya udah nih ngamalin apa yang disampaikan dari para guru-guru yang juga memang anak-anak juga ada banyak yang tadi disampaikan, kan tinggal ngamalinnya ya. Nah terus yang udah pada dapatnya misalkan punten gampang, ayolah tuh jangan disia-siakan, itu teh investasi terbaik kalian anak-anak teh. Ya. Insyaallah. Nah ini boleh cerita pengalaman gimana Sat? Tentang dulu ya. Ketika dulu memang dijumpai pelaku ya anak remaja yang terlibat atau bercerita Judi. Oh, kalau masih saat ini berapa gitu? dulu sedikit Sat, karena balik lagi waktu zaman saya masih di sana minimal untuk main tuh 500.000. Iya, anak kecil kan ya jarang sekali, mungkin anak internasional school, anak sultan aja kali yang uang jajannya 500, dan anak kecil seumur gitu mungkin dikasih 500 di 2017-an ke bawah ya, karena saya kan di sana dari 2014 sampai 2017. Android pun di tangan anak-anak belum segitunya gitu. Ya, dan lagi tontonan TV masih banyak yang lebih menarik bagi mereka dan yang lain-lain ya. Nah, udah depositnya lebih tinggi, jadi memang jarang kami temuin yang sampai daftarnya dari usia yang masih anak-anak. Apalagi bahkan waktu itu kami mah harus dianya juga nyertain nama berikut lengkap sama di foto sama KTP-nya juga. Walaupun sekarang ya itu dia tadi makin banyak yang akhirnya diperingan syaratnya, nggak harus 500.000, 10.000 pun mereka terima. Bahkan cuman yang penting transfer, mereka konfirmasi, nggak peduli namanya pakai siapa, nggak peduli ininya. Ya akhirnya kan jadi tambah mudah, karena yang paling penting mereka ya pengen makanin duit para pemain aja udah. Jadi dulu mah memang anak-anak belum terjangkit. Karena mainnya dipasarkan. Iya, dulu masih dibikin kayak gitu. Dan punten Sat, di zaman itu yang ngetren bukan slot Sat, masih judi bola. Kalau permainan-permainan paling yang jenisnya kasino. Yang anak kecil tuh masih belum terlalu ngerti. Apalagi kalau kita masih kecil-kecil mungkin masih ada zamannya film Chow Yun Fat ya, God of Gambler dulu ya. Nah makin kesini kan film-film seperti itu sudah sempat hilang ya. Kalau sekarang akhirnya entah gimana di Indonesia yang lebih dipush dan lebih terkenal malah slotnya, yang gambarannya memang kayak gambar Mickey, gambar kartun gitu. Karena sebelum ini kan taruhannya kan biasanya dulu waktu zaman saya di sana pemain slot sedikit, nggak cuma di website kami, di banyak tempat. Yang lebih ramai tuh kalau nggak judi bola, ya sportsbook atau kasino, ya main roulette, main bakarat dan yang lain-lain yang pakai kartu remi gitu yang sejenis itu, atau poker. Yang itu tuh anak kecil bahkan nggak ngerti gitu cara mainnya. Kalau sekarang kan slot kan kayak dingdong, tertak muncul gambarnya sama semua, jadi duit berapa. Nah jadi ya itu lebih dipush sekarang ya. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman ini bisa menampilkan ayat surat Al-Baqarah ayat 90 sampai 91 kita coba dalam kita cari bagaimana larangan judi itu ya yang disampaikan
definisi sukses tuh punya mobil banyak, uang banyak, belum lagi tayangan YouTube. Ya punten ya, beberapa public figure menunjukkan nih mobilnya banyak, nih beli mobil baru, nih rumah baru, nih jalan-jalan di ini, nih apa, bahkan punten nikahannya misalkan di luar negeri, bak princess, tapi akhirnya tahu-tahu korupsi timah, lain-lain dan lain. Saya nggak nyebut nama kan, tapi kan ngambil pelajaran ya. Suatu saat hidayah Allah datang, mereka bisa lebih soleh dari kita loh ya. Nah, bismillah. Ya, iya login dulu, amin ya Allah. Maka dengan akhirnya jadi teh kayaknya sukses tuh kayak gitu ya, dan kelihatan kayaknya tuh bahagianya dari situ. Nah akhirnya jadi itu yang dikejar, dan akhirnya nggak peduli. Ditambah imannya misalkan nggak kenal Allahnya juga masih belum kenal sama Allahnya. Karena kan aslinya masalah kita itu bukan nggak ada rezeki, bohong dibilang nggak ada rezeki mah, tapi tidak yakin pada sang pemberi rezeki. Nah itu masalah kita. Kita nggak yakin bahwa kita dijamin. Karena saya yakin sejatinya orang yang korupsi juga tahu korupsi itu nggak baik. Orang yang judi juga tahu judi itu nggak baik. Ada tetangganya yang juga hancur gara-gara judi. Tapi ketika belum yakin bahwa yang penting itu berkahnya dan halalnya, bukan nominalnya, ya udah akhirnya mereka ngehalalin segala cara untuk gimana caranya dapetin gitu segala macam uang-uangnya. Jadi termasuk pun dan suami pelit sama istrinya, mungkin juga karena sederhana, karena nggak yakin kalau ngasih ke istri itu bakal dikasih lebih banyak sama Allah. Ibu mau direkam nggak tadi Bu? Iya benar, kita cuman kurang yakin sama Allah. Sampai kalau misalkan kayak istri pelit, suami pelit sama istri, ya punten mungkin belum cukup yakin bahwa kalau ngasih makin banyak ke istri, makin banyak dikasih juga oleh sama Allah ya. Pak, mau saya serangan balik nggak buat para ibu-ibu? Jangan ya, ini parah dimanfaatkan. Tapi balik lagi Zat. Jadi masalahnya tadi udah kiri kanan menunjukkan sukses dan bahagia itu dari situ, ditambah kitanya ya punten ya hiburan makin di mana-mana, terlepas masalah hukum hiburannya seperti apa. Tapi kan kita tahu kapan peradaban itu maju kan ketika ilmu dijunjung tinggi di situ. Kapan peradaban itu akan turun? Justru ketika hiburan yang paling semarak di situ. Karena kan jadi kuat, jadi naik derajat kan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, pakai ilmu ya. Makanya setelah pulang dari sana, kenapa jalan ini yang diambil? Yuk ngenalin Allah aja, ngenalin Allah. Karena bismillah udah kenal Allah, yakin sama sang pemberi rezeki, nanti ninggalin sendiri. Karena sebetulnya udah ada iman itu di hati. Contoh punten, lagi puasa terus ambil wudhu. Siapa di sini yang lagi puasa ambil wudhu pas kumur sekalian minum? Ada nggak yang berani? Nggak ada yang tahu padahal Pak, sendiri ya di tempat wudhu, tapi sekalian gitu, nggak ada yang berani kan? Itu tanda ada iman tuh, tanda bahwa Allah tahu kok meskipun itu kejadian di mulut saya. Nah nanti ketika akhirnya makin kenal Allah makin ngelebar, sampai kan ini tanda tangan nih, nanti kalau tanda tangan ini nih kamu dapat terima, dapat sogokan, dapat apa. Karena yang lebih dikejar bukan yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka ya. Karena ketika akhirnya mereka merasa bahwa bahagia itu dari duit, dan judi itu memberikan peluang dapat uang cepat, dan sekali lagi bukan karena menang tapi karena lagi dikasih sama bandarnya, makanya udah nggak yakin sama sang pemberi rezeki, tergila-gila pengen kaya cepat, bahagianya adalah dengan banyak duit, bukan dekat dengan Allah. Akhirnya udah segala hal udah disikat. Dan kapan kecanduannya? Seperti yang saya kemarin cerita di PYI, kalau misalkan ada ikut datang, sebetulnya nggak ada orang yang uang segitu-segitunya terus dia nyemplungin uang benar-benar tinggal buat makan. Kalau dipakai judi dan kalah, saya bakal mati kelaparan gara-gara nggak bisa makan. Itu biasanya nggak main judi, tapi mulai masuk ke dalam lingkarannya ketika misalkan hari ini, besok gajian, hari ini masih ada sisa duit GoPay bekas gaji bulan lalu belum habis, dia masukin, menang lagi 20 juta lagi dikasih. Tahu bulan depannya dia ada sisa uang gaji lagi, dia inget tuh kemarin aja menang, masuk GoPay lagi. Kalau kalah bisa ngeles, menang yang kemarin lebih gede, padahal menang yang kemarin udah jadi barang, atau udah kalah judi lagi. Menang kalau jadi barang pun biasanya dijualnya cepet, karena ngerasa jualnya gampang, belinya gampang, dapat duitnya. Yang repot kan kalau udah kalah nih, kalah GoPay, dia mikir, saya tinggal taruh
maksain nyari duit 8 juta karena hanya dengan 1 kali kemenangan, duit saya yang kalah tadi bakal balik. Teman lewat naik motor, pinjam deh bro, mau ke warteg, taunya digade 8 juta. 8 juta masuk, kalah lagi, makin kebakar itu kepala. Pilihannya nahan lapar sampai bulan depan, atau repot nih urusan ngilangin motor orang. Atau maksain nyari duit 16 juta karena sekalinya menang, motor teman balik, kekalahan saya balik. Maksain nyari duit 16 juta, datang ke rumah ibunya, dicuri surat rumahnya, surat tanahnya digade, masuk, kalah lagi, udah. Bandar kalau udah nyampe dia di titik itu melalui algoritmanya nggak akan dikasih kemenangan sama sekali, karena kita tahu dia sudah mentok, otaknya cuma bisa mikir satu-satunya jalan keluar saya cuma menang judi, tinggal kita nggak kasih menang. Nanti dia kalau nggak main lagi gimana? Berarti udah mentok. Tapi sebelum mentok dia pasti maksa, karena pilihannya tadi nahan lapar berbulan-bulan atau balikin kemenangan dengan saat ini juga, tapi harus nyari modal lagi. Nggak semua orang berani nyuri, pinjol, ya, foto sama KTP, ya. Belum dosa ribanya. Tapi ya di situ singkatnya. Makanya kemarin tuh disebutnya bukan kecanduan, saya nyebutnya kebelejog gitu mah. Ya. Akhirnya nyuksruk dia tuh, terjebak karena nggak rela dengan kekalahan yang kemarin. Coba kalahnya hari ini, padahal nabungnya berbulan-bulan. Kadang nggak semua orang ridho kan. Coba nabung 1 tahun penuh, hilang dalam 1 hari. Pilihannya balikin dengan cara menang hari ini juga, tapi harus nyari modal lagi, atau tadi nabung lagi sampai berapa tahun ke depan. Nggak semua terima kan, karena kalau udah bisa dari awal jangan sentuh sama sekali, karena dikerjain. Serius gitu kita mikir Bandar itu adalah orang yang berjiwa tulus pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Mustahil. Kalau dari awal mereka pengennya bagi-bagi duit, yang dibangun lembaga zakat infak sodako, bukan website judi. Yang bikin web manusia juga, sama-sama punya pengen tas yang pengen dibeli, orang yang pengen mereka biayain. Cuman gimana caranya mereka pengen lebih sering dapat duit, bukan kehilangan duit. Ngakalin sistem, bikin sistem di mana orang pada kalah melulu. Ya kasihlah sebagian, 10 pemain 8 kalah 2 menang. Ada 2 yang menang, kan ada dari yang 8 kalah. Kita mah gak pernah rugi jadi Bandar. Ya kali dikerjain bisa dibilang. Berarti itu ya, lagunya Iya. itu pendek ya. Dulu pendek. Mirip sama kecanduan narkoba yang kita pikir itu gimana caranya dapat uang buat narkoba lagi. Kalau ini gimana caranya dapat uang buat main lagi. Pantasnya kamu dari cara Maida 90. Iya. Kenapa disejajarkan? Innamal khamru wal maisir itu kan sejajar. Berarti efeknya juga memang mirip gitu dengan narkoba. Kalau dilihat saja dari keluarga
mesinnya nanti ditanya sama mamangnya, operatornya yang mekaniknya, ditanyanya biasanya nanti ini mau di putaran keberapa, putaran apanya ya. Jadi kalau kita pilih ke 10, nanti di putaran ke 10 nyapitnya kenceng, makanya nanti dia nggak akan jatuh di putaran ke 10. Kayak gitu Bu, kayak gitu aja diakalin, apalagi judi kan. Nah maka ya kan karena masuk akal dong, coba misalkan satu koin 10.000, satu bonekanya misalkan 100.000, berarti kan harus 10 orang kalah dulu baru akhirnya seri gitu ya. Kalau setiap kali masukin koin nyapitnya kenceng ya tekor, yang main 10.000, yang keluar boneka seharga 100.000. Jadi sama kan, mereka juga beli mesin itu tuh pengen nyari cuan juga ya. Makanya ketika akhirnya, karena kalau sudah dinasehati dari halal dan haram belum masuk, ya kadang saya cuma ngajak ngobrol kayak gitu aja, diajak mikir, kamu tuh dikerjain. Sama kayak sejauh ini kan saya bicara di kajian tentang judi itu udah nggak perlu saya berkata lagi judi itu haram, udah nggak perlu kayaknya, karena aslinya mereka juga pada tahu. Yang lebih diobrolin berarti apa? Diajak mikir, udah atau apa sih yang didapat ya. Ibarat saya cuma nunjukin jalan nih, di depan tuh ada jalan dua, kiri sama kanan. Yang kanan pada baik-baik aja, yang kiri kok pada jatuh, luka-luka. Berarti kalau kita lewat jalan itu, berarti kita lewat yang mana? Yang selamat atau yang celaka? Yang selamat. Ya udah, ibarat nih ayah saya teh udah bencut tuh. Jadi kamu jangan usah lewat jalan yang saya laluin. Udah gitu doang sebetulnya mah. Diajak mikir, dan insya Allah anak umur 8 tahun udah tamis ya, udah bisa bedain mana baik dan buruknya. Mungkin kalau dikasih tahu ada fakta seperti itu mungkin lebih kena ya. Karena untuk sampai orang berhenti melakukan sesuatu hanya karena Allah berkata jangan atau Allah berkata lakukan, nah itu kan perlu proses untuk numbuhin keimanannya ya. Karena punten ya, ada orang yang kami saksikan baru hijrahnya atau baru tobatnya umur 50, tapi dari umur 1 sampai 50-nya mungkin maksiat, tapi ketika hidayah itu datang ya ternyata baru solehnya umur 50, wallahu alam. Meskipun kita pengennya anak-anak kita masih cepat mungkin ya, tapi ya udah, makanya dia kasih taunya kayak gitu, itu teh dikerjain sama ya. Kalau masalah permainan seperti apa, nah ini guru-guru kami lebih bisa jawab ya, apa yang bisa menjadi suatu permainan itu jadi keburukan ya. Kemarin juga dijelasin bahwa sesuatu selagi tidak ada unsur kayak misalkan 1 maisir, judi, 2 goror, ketidakjelasan, 3 riba. Kalau untuk yang maisir ada rukunnya kata Sasupri kemarin, T3 ya. 1 ada pemainnya ya, terus ada yang dipertaruhkannya nilainya, satu lagi apa tidak? Permainan yang dipertaruhkan dan ada yang dimenangkan. Ada yang dimenangkan. Jadi pasti ada yang dipertaruhkan, dan saat nanti ada yang dirugikan, ada yang dimenangkan. Nah makanya, tapi saya selalu dinasihatin sama guru kayak gini, bahwa di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa katanya. Nah fikih itu bicara hukum, fardhu, sunnah, mubah, makruh, haram, atau lebih singkatnya bicara boleh atau tidak. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Yang mana yang paling baik? Yang paling selamat yang ngejar yang takwa aja. Misalkan contoh komik, apa hukum bacanya? Mungkin mubah ketika gambarnya tidak ada pornonya, cuman gambar Doraemon misalkan, mubah, nggak ada dosanya. Tapi akan selalu ada orang yang mikirnya bukan pakai sudut pandang fikih, tapi pakai sudut pandang takwa, sehingga dia akan berkata, nggak peduli apa hukum baca komik, ya aku tahu aku lebih Allah cintai kalau aku baca Quran daripada komik. Dia lebih pilih selamat itu ya. Jadi itu yang lebih dia kejar ya. Dan bismillah, kadang bisa diajak ngomong, semua anak-anak punya cita-cita pengen sukses. Makanya ketahuilah, yang ibu tahu atau yang ayah tahu, orang yang udah menggapai cita-citamu, misalkan dia pengen jadi apa, pilot misalkan, atau pengen sukses, bilang apa, pengusaha sukses itu nggak ada yang main kayak begini. Nah, boleh dikasih tahu kayak gitu ya, nggak ada yang lain punten ya. Dan memang secara fakta kayak gitu Bu. Kami ketemu orang yang jenius banget, tapi nggak beriman, bukan Islam. Dia tetap nggak main judi Bu, karena sadar ini penyedia permainannya juga manusia, sama-sama punya kepengen. Masa iya saya menang melulu? Sehingga akhirnya pilihannya 2. Kalau dia jenius tapi ini segini nggak beriman ya, nggak beriman tapi jenius. Dia aja nggak mau main judi. Pilihannya cuma 2 kata dia. Mendingan saya jadi bandarnya atau
mau ngakalin sistemnya. Ya, segitu teh nggak pakai iman, tapi tetap nggak mau judi. Kenapa? Karena tahu yang bikin manusianya sama-sama punya nafsu, pengen menang juga si bandarnya. Terus kita mempertaruhkan rezeki kita, masa depan kita di permainan yang dikendalikan oleh orang lain gitu, kan alangkah tidak bijak sama sekali. Walaupun ternyata dia jadi bandar misalkan, atau ngakalin sistem, kan nanti ada Allah, mentok sama aturan Allah. Ini aja pulang gitu istilahnya bandarnya. Karena iya nyeting untuk supaya menang terus, player kalah, kami kenyang makan duitnya, iya. Tapi udah ketemu aturan Allah mentok. Nggak bahagia juga. Ya akhirnya ketika akhir hijrah tuh bahkan dicuci lagi, yang saya sering cerita. Duit yang dibawa pulang dari sana ya hancur lah, ketipu lah, ya bangkrut lah usaha yang dibuka di Indonesianya, sampai mulai lagi dari nol, dari jualan kaos kaki lagi di emperan, jadi kurir JNT nganterin paket, ada episode kayak gitu. Tapi untuk apa? Ternyata pertolongan dari Allah, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Walaupun dulu ngambek, percuma hijrah apaan, nonggeng, sujud, sholat, mana duit yang di sana malah habis semua. Ternyata pertolongan, sisa duit haramnya nggak ada yang kemakan. Ya, akhirnya malah ya udah. Tapi ya perlu waktu buat sampai ke sana, ya diajak ngobrol kayak gitu aja. Nggak ada. Yang lebih jenius dari kita aja deh, nggak ada yang main kayak ginian. Yang ada mereka malah bikin gituannya. Tapi mentok sama aturan Allah. Udah, masuk sukses mah nggak main kayak ginian. Ya, main yang lain aja. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Aini. Saya ingin bertanya perihal platform, tentang platform Indodax. Karena di platform Indodax. Indodax. Ya, terus. Indodax. Indodax itu adalah market jual beli koin. Karena mohon maaf, saya termasuk salah satu yang rutin menyisihkan uang jajan membeli koin di platform tersebut. Niatnya sih untuk menabung, karena itu menabung. Yang saya tahu mungkin koin bisa naiknya sekitar 10 tahun sekali. Jadi saya memilih menabung di platform Indodax, pembelian koin. Yang saya tanyakan adalah bagaimana itu hukumnya. Mohon maaf karena saya masih awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kami belum bisa menghukumi karena nggak tahu itu seperti apa sistemnya, akadnya. Tapi memang akad di dalam Islam yang masih diizinkan, yang koko tahu, nanti ditambahkan juga oleh Ustaz Uzada. Satu, ada yang sifatnya mundorobah. Mundorobah itu kan bagi hasil, ya. Nah, tapi kalau bagi hasil itu juga jelas tuh duitnya dipakai untuk apa. Contoh, join yuk kita jualan ayam goreng. Kita tahu tuh duitnya dipakai apa, dagangannya ada, keuntungannya jelas, untung dibagi 50-50, rugi juga dibagi 50-50. Nah, ini kita nggak tahu duitnya dipakai kemana, tahu-tahu dia ngasih keuntungan, kan berarti ada goror di situ, ya, ada ketidakjelasan, ya. Maka situ ada satu gagal syariatnya di situ. Yang kedua, dengan akadnya ijaroh. Kalau ijaroh tuh upah. Contoh, Pak, kelolain sawah saya deh, nanti ini ijarah, dikasih ujroh, dikasih balasan, misalkan dalam bentuk gaji. Nah, yang paling aman dua itu yang saya tahu, ya. Nah, selain itu kalau misalkan tadi ada unsur seperti tadi maisir, riba dan gorornya, maka ya tidak lolos secara syariat. Nah, ini tadi saya belum bisa menghukumi karena tadi nggak tahu ini duitnya setelah di store itu dipakai apa sama dia, tahu-tahu dikasih keuntungan, kan berarti ada ketidakjelasan, ada goror. Maka Allahu alam ya, saya belum bisa hukumin, saya belum pernah lihat aplikasinya sistemnya gimana juga. Tapi kalau dari kaidah-kaidah yang ada, memang hindari ribanya, hindari gorornya, hindari maisirnya. Dan kalau pengen yang aman ya tadi ya, bermuamalah ya tadi ya, yang paling boleh memudorobah sama ijar. Allahu alam bisawab. Mungkin mau ditambahin Ustaz. Jelas
itu Indodax apaan. Tapi ya secara akad-akad yang harus dijaga sih tadi sih. Masa kan teman-teman tinggal dilihat, oh di Indodax itu ternyata tadi ada gitunya nggak, ada maisir, goror, dan juga apa tadi ribanya. Itu sering tuh dilakukan juga karena sekarang kan yang main apa bisa berapa ya benar tuh dilaksanakan bisa jadi sekalipun tidak terlalu pagi akarnya itu ada double enggak tidak ada dua akar dalam transaksi sering juga dipertanyakan pas awal kita juga bilangnya itu Ya itu gimana sistemnya kalau mudoroba bagi hasil itu masih jelas, misalkan 50-50 kayak gitu. Tapi kan kalau mudorobah itu nggak cuman keuntungan yang dibagi dua, tapi kerugian juga dibagi dua. Tuh udah ada yang jawab tuh, Indodax itu goror dan riba. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gadai sawah gadai di dalam Islam boleh ya, tapi asal tadi ya tidak ada ribanya ya. Jadi jangan dibungain, karena kalau gadai yang dibungain digadainya 1 juta tapi balikinnya harus lebih dari 1 juta, itu kan gagal. Tidak tahu bagaimana bisnis, bagaimana marketing, paling rugi. Tapi kalau seseorang dia berbisnis tidak tahu fikih muamalah, dan pilihannya itu pahala atau besar. Surga atau neraka. Nah, makanya yang maksud Sekolah agamanya di Darut Tauhid, tepatnya Agib. bagaimana mekanisme bisnis mereka kayak gimana. Nah, ini Hancur gara-gara mazong, semoga Allah ganti ya dengan rezeki yang lebih halal dan lebih barokah. Tapi Allah Maha Kaya. Gadai di Pegadaian Syariah. Gini, alhamdulillahnya di Indonesia itu kalau ada perusahaan yang ada namanya perusahaan syariah, dia punya dewan syariah. Dewan syariah itu para asatidz yang menjamin semua produk di situ tidak ada gagal syariah, tidak ada pelanggaran syariah. Izin kau jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kembali ke pertanyaan tadi, ada dua hal kan, doa sama peladanan. Tadi disebut membuat kagum. Nah, saya pengen tahu gimana tipsnya membuat kagum itu kagum terhadap ayatnya. Di luar usaha langit ya, seperti itu. Cukup ya? Baik, bismillah, masya Allah. Jadi ternyata kadang nggak terlalu yang gimana-gimana Pak. Kayak misalkan punten ya, dulu awal menikah, saya ngiranya bahwa jadi suami yang keren dan mengagumkan bagi istri untuk supaya dia bisa taat dan yang lain-lainnya, misalkan harus ya mohon maaf misalkan harus kaya kah, atau harus ya berpenampilannya gimana kah, dan yang lain-lain ya. Tapi kadang ternyata Pak, sejauh ini saya menikah, ternyata yang paling Teh Yunda inginkan cuman waktu saya Pak. Dia justru nggak suka kalau saya terlalu capek, banyak kegiatan, nggak pernah minta beliin itu, beliin ini, beliin apa. Dan terucap, saya nggak pernah bangga, kamu ganteng, kamu kaya, kamu apa. Tapi kalau ada waktu untukku, memperhatikan, meratukan, kadang yang cuma dipengen cuman itu. Sebagaimana kadang laki-laki ya, kadang kita gitu nggak pengen ya sang istri setiap hari pakai dandanan princess, kan repot juga pakai gaun tiap hari ya, misalkan ya. Tapi kadang punten kita laki-laki nih lagi di luar lagi bagus banget usaha, misalkan semua memuji atasan, bawahan, ini atasan, ini bawahan ya, pelanggan semuanya kagum, semua mencintai gitu. Tapi ternyata nyampe rumah, satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepada kita secara syariat, ternyata malah sering ngebangkang, hancur Pak hari itu bagi kita. Atau dibalik, hari itu kita lagi hancur banget, atasan memaki, pelanggan marah, bawahan komplain semuanya. Tapi kita teringat bahwa ada satu wanita di rumahku yang akan selalu taat, mendukungku apapun yang terjadi padaku. Itu bisa tenang nih Pak. Berarti kan kita aja kan nggak melulu harus ya putih, tinggi, langsing kayak bihun gitu, nikah sama bihun misalkan ya. Ternyata nggak selalu itu kan. Makanya kenapa tadi bahasannya seperti tadi, karena memang satu jalur langit itu udah jalur paling benar. Dua, ternyata yang diinginin setiap wanita beda-beda Pak. Allahu alam, memang beda tujuan orang-orang. Di Thailand saya pernah lihat ada istri yang minta cerai dari
suaminya gara-gara tidak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Berarti kan ya punten ya, berarti perempuannya ya sukanya duit, ya mau nggak mau itu mah bahwa. Tapi demi Allah di Cianjur ini, di antara yang hadir nih, pasti ada istri yang suaminya pulang cuma bawa seblak tapi tetap bahagia. Ada? Tuh. Nikmat mana lagi yang lebih mahal dari itu, Pak? Istri nggak neko-neko. Kemarin Bapak tahu novel Baswedan, Pak? Penyidik KPK yang disiram air keras itu, Pak. Beliau bilang gini, koruptor-koruptor yang saya tangkap hampir semuanya bukan yang nggak kaya, tapi ketika mendapati di rumahnya ada mulut yang nggak pernah puas. Makanya dulu ya, ini para istri dengerin dulu nih ya. Ini ucapan para istri soleh di zaman dulu kepada para suaminya. Mereka selalu bilang kayak gini, suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kadang punten, laki-laki jualan gak bisa selalu rame kan? Terus udah takut, ya Allah anak istri saya gimana? Kita siap, kita yang dibanting, kita yang dihina, kita yang kelaparan. Asal jangan anak istri saya. Nyampe rumah, ya Allah jualan cuma dapat segini. Meluk, istri minta maaf, tapi istri malah berbisik. Gak apa-apa ayah, tapi tahan pahitnya lapar. Yang penting jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram. Selagi ini halal, berkah, yuk kita nikmatin sampai surganya Allah. Segagah apapun itu laki, luluh itu pasti ya. Tapi sok bandingin, hari ini dapat duit banyak, nyampe rumah nih mah 100 juta, istrinya malah berkata, "Pah, mikir dong, lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, masa mobilnya lebih bagus dari kita? Pikir Pak, pikir." Oh udah, film azab ya tak asli. Bentar. Bagus ya, acting saya bagus ya. Film azab ya. Ya tapi gitu kan, aduh kalau nggak. Jadi gimana cara bikin kagum ya? Saya nggak kenal istri bapak masalahnya. Nggak kenal istri bapak, nggak kenal anak-anak bapak, nggak tahu apa yang mereka cintai. Tapi kadang ternyata Pak, biasanya nggak melulu yang macem-macem gitu, nggak melulu harus dibeliin jam tangan gimana dulu, tas gimana dulu. Kadang yang paling mereka inginkan sederhana, waktu. Coba anak-anaknya, mereka bisa nangis gini ketika ngelihat dijemput orang tuanya di sekolah, giliran dia, mana ya papa mama saya nggak pernah jemput, saya dijemput. Padahal naik mobil mewah dan punya supir. Bisa iri sama yang dijemput orang tuanya naik motor. Itu kalau di zaman saya sekolah, karena sekolah swasta, sekolah Katolik ya, kebanyakan kongko, cinci, anak-anak Chinese ya. Itu yang pada naik mobil itu teman-teman saya yang dulu pada lebih kaya, Pak. Bisa iri sama yang dijemput ayahnya naik motor, Pak. Karena dia seumur-umur katanya dari TK sampai SMA nggak pernah selalu dijemput supir. Padahal uang jajan luar biasa. Jadi ya Allah alam, yang penting tadi jalur langitnya kuat. Kenapa jalur langit? Karena kan hati anak-anak dan istri kan digenggam oleh Allah. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan Allah. Ketika di hadapan Allah udah layak, Allah yang nanti bolak-balikin hati mereka insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin nasihat untuk kita saat ini. Iya. Letak kunci wibawa suami itu di menegakkan keuangan. Iya. Di keuangan. Sejalan dengan anissa kita pada keuangan itu ya sejauh mana suami menegakkan konsisten menegakkan syariah di rumah. Tapi seperti apa hukuman keuangan syariah ini seperti apa? Ya kejadian memang banyak. Dan memang itu yang lebih banyak harus benar-benar rumah suami. Tanggung jawabnya itu keuangan adalah konsisten menegakkan syariah di rumah. Selanjutnya kalau ingin lebih disayangi, dari bawahnya yang kenali bahasa asing istri dan anak. Nah ini juga paling yang lagi nanti. Kalau bahasa asingnya beda kan dari waktu gitu ya. Mungkin yang lain juga ada sentuhan, ya ada ucapan terima kasih mama udah masukin itu. Ada ucapan dia, iya bener. Kadang Teh Yunda nggak iri saya ngelihat saya misalkan ada ibu-ibu nggak betot ya, dia foto heula kok misalkan, bisa nggak cemburu. Tapi dia bisa lebih cemburu kalau saya udah malam masih baca kitab, nggak ada waktu buat ini bercanda ngobrol-ngobrol. Karena ternyata ngomongin yang nggak penting dengan pasangan adalah penting.
bisa jangan bank konven ya, karena dia nyari untungnya kan dari riba. Mana? Oh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Cipayung. Oh, masya Allah, masya Allah. Mangga. Bagaimana cara kita mendidik anak di sekolah tanpa melakukan perasaan seperti mungkin kemudian dari perkataannya dengan background anak yang berbeda-beda. Ini Bu Gulu berarti. Ya kadang punten ya. Jadi gini Bu, jadi kalau nanya teh misalkan apalagi nanyain anak. Jadi kadang bahasanya bukan gimana cara mendidik anak-anak kita. Ini kalau anak kita tuh seolah jadi saya nikah sama ibu gitu maksudnya. Enggak, iya kan? Kalau gimana ya anak kita, astagfirullah ya kumaha ya. Maksudnya misal anak-anak kami ya gitu kumaha gitu ya. Ya punten ini mah iklan ya. Cuman kadang ya pernah ada yang kayak gitu tuh. Kok gimana ya anak kita? Aduh ada Tayunda. Anak kita. Punten ya istilah. Ya Allah wala masya Allah. Jadi istilah ya. Jadi teh anaknya supaya diajarin jadi di rumah tuh nggak pakai bercanda itu kayak fisik gitu ya, nonjok, nyiwit gitu meren ya. Bu ya. Saya nangkep pertanyaannya gitu ya. Maka masya Allah ya, sejatinya kan anak terutama umur 0 sampai 5 tahun itu mereka belajar apapun sebetulnya meniru yang saya tahu. Saya pernah ada ponakan tuh anaknya adik, anaknya Kodio. Dia pengen ngambil coklat di kulkas yang bagian atas, tapi pengen ngambil sendiri nggak mau dibukain. Ya udah saya teh ngebungkuk ya, gitu teh Yunda ngebungkuk. Maksud saya teh biar ditaikin, jadi dia nanya, dia ikut ngebungkuk. Karena ya 0 sampai 5 tahun tuh memang niru aja. Makanya kita ya kayak beo bener, kita ngomong apa entar tahu-tahu mereka ikut ngomong apa. Kita sering ngomong hey guys ya gitu, vlogging misalkan, nanti anak-anak ikut hey guys gitu, meskipun pakai logat anak-anak ya. Jadi memang di 0 sampai 5 itu ya terus menerus kasih contoh yang baik, yang bagus. Kitanya sendiri juga nggak pernah mohon maaf ya tadi nyiwit sampai gimana atau gimana, nggak pernah mau hukum-hukum yang pakai fisik itu misalkan, nanti bismillah mudah-mudahan itu juga masuk ke mereka sehingga akhirnya nggak mau secara fisik juga. Makanya tadi ini anak-anaknya anak usia berapa dulu juga. Tapi kalau 0 sampai 5 tahun yang kau tahu sih secara teorinya sekali lagi ya, yang kau tahu memang belajarnya meniru. Ya, nanti udah 5 tahun ke atas dia masuk usia tamis tuh mulai bisa membedakan mana baik bagi dirinya, mana buruk bagi dirinya, mana boleh, mana tidak. Nah, itu memang udah bisa diajak ngobrol. Udah bisa ada ketegasan, bahkan sudah ada ikop. Bahkan kita diingatkan kan anak umur 7 tahun belum mau sholat udah boleh. 7 tahun udah harus diajak sholat. 10 tahun diajak sholat dia nggak mau udah boleh dipukul bahkan ya. Tapi ya tadi ya sesuai dosis ya, jangan yang sampai masuk UGD 2 bulan ya, itu tega juga ya. Jadi ya Allah alam ya, bismillah. Satu tadi kita doa dan keteladanan tetap jalan, dan terus berikan contoh-contoh yang terbaik. Kalau udah bisa diajak ngobrol ya memang balik lagi cuma dikasih obrolan teladan yang baik, yang insya Allah makanya tadi 2 pilar itu dapat, doanya jalan terus, keteladanan dapat. Orang kalau udah kagum kayak misalkan punten ya, kadang saya ketemu misalkan sama Agi misalkan, atau lagi ketemu kemarin atas izin Allah ketemu Ustadz Adi, kadang apa yang mereka sampaikan bisa jadi kita udah pernah dengar atau pernah baca, tapi kadang kalau mereka ngomong langsung depan hadapan kita, apalagi sambil dipegang gitu, kadang dirangkul gitu, memang beda sih dampaknya, efeknya ketika kita udah kagum sama seseorang ya. Maka ya tadi makanya pentingnya doa dan keteladanan. Sisanya mah tinggal masalah retorika penyampaian, insya Allah semua asal pakai hati mah bisa nyentuh lah ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan selalu berikan teladan terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni dari Karangtengah. Ya. Ini terkait parenting anaknya. Tadi kan ada 17 percakapan antara orang tua dan anak. Yang pertama percakapan antara ibu, ayah dan anak. Yang kedua percakapan antara ibu dan anak, dan 14 sisanya adalah percakapan
istilahnya tidak ada ayahnya ya. Kayak misalkan Allah alam, nanti koreksi ya, seingat saya ketika Maryam melahirkan itu nggak melulu bisa didampingi oleh Imronnya ya, sehingga akhirnya kependidikan atau kepengurusan Maryam itu diserahkan kepada orang yang solih, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Ini dalam artian apa? Alhamdulillah bisa dipertemukan dengan guru baik misalkan di sekolahnya yang bisa kita amanahi, memang kita percaya ketakwaannya, kesolehannya. Walaupun nanti kalau di kitab-kitab adab ada nasihat untuk mencari tahu siapa guru yang paling baik, ternyata nggak melulu patokannya ilmu saja. Ternyata kalau kayak di kami dengan Ustazah Milda di Ma'had Khadimus Sunnah dulu ngaji kitab Tazkiratus Sami al Mutakalim, salah satu indikator guru yang paling baik salah satunya adalah yang paling waro katanya. Ya paling hati-hati, karena dengan waro itu kata Imam Ibnu Taimiyah meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Jadi bahkan perkara dia ngucap aja dia nggak berani untuk ngucap sesuatu yang sekiranya Allah nggak ridho. Termasuk apa aja ini, misalkan belum dikasih izin, meskipun ada depan mata, nggak ada CCTV, nggak ada apa, nggak akan berani karena berhati-hati, nggak mau. Ya, pakai tabung gas juga nggak akan berani yang 3 kilo, karena ada tulisannya hanya untuk masyarakat. Ayo pada pakai tabung gas 3 kilo. Nah, ini latihan waro nih ya, karena itu jadi murah karena apa? Subsidi, berarti ada seharusnya yang layak membeli yang disubsidi itu, terus yang harusnya layak beli jadi nggak bisa beli karena dibeli oleh yang seharusnya tidak boleh beli. Oh demi Allah ada tanggung jawabnya itu di akhirat ini. Ini beneran ya. Di kantor ada printer, ngeprint istri mau jualan kolak, ngeprint selembar, nggak izin ke atasan, dimintai pertanggungjawaban demi Allah itu. Kan yang punya kantornya beli printer sama tinta untuk keperluan kantor, kita pakai buat keperluan pribadi tanpa izin. Oh itu repot. Itu tadi bicara tentang waro ya. Maka kalau misalkan dia single parent, misalkan hanya ibunya saja, maka alhamdulillah silakan. Kalau dia misalkan mudah-mudahan punya paman yang bisa jadi role model ya istilahnya untuk mendidik. Karena kalau misalkan ya Maryam pakai contohnya adalah Nabi Zakaria yang akhirnya mendidik beliau sampai akhirnya jadi anak soleha juga ya. Bismillah. Nah kalau misalkan ternyata boleh ke pesantrennya atau kemana ya, ke guru, pokoknya dicarikan siapa yang bisa menjadi guru yang baik ya. Walaupun terserah, ini dia dalam bahasan terserah nanti ibunya pengen ada jodohnya menikah lagi wallahu alam atau enggak, tapi memang silakan diantarkan, dicarikan kepada yang kita coba seleksi mana guru yang baik ya, mana guru yang baik untuk bisa ngajarin. Tadi satu tentang single parent, yang kedua tentang apa tadi? Itu aja ya. Oh ayahnya ayah dan ibunya beda dalam visi, dalam penerapan ya. Makanya ini juga pentingnya kesamaan visi misi dalam menikah ya. Karena memang nanti anak tuh bingung. Orang tua aku tuh kudu selesai dulu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di rumah. Ya. Ketika misalkan kata mamanya boleh, kata ayahnya nggak boleh, bingung dia. Ah enggak, kata mama boleh. Pas mamanya ngelarang, enggak, kata papa boleh. Kudu sepakat dulu nih, kudu beres. Nah, di rumah ini tidak ada game ya, misalkan. Itu sepakat dulu. Jadi keluar pun dia ketemu game sama teman-temannya, di rumah dia udah nggak bisa lagi. Ya. Jadi pengaruh orang tuanya masih lebih kuat daripada apa yang anak itu temuin di rumah. Ya. Makanya memang kudu duduk berembuk. Itulah pentingnya visi misi yang sama ketika menikah. Karena kalau visi misinya beda, misalkan yang satu pengen jadi selebgram, yang satu pengen jadi hafiz Quran, itu repot nanti. Yang satunya sibuk tiktokan misalkan, yang satunya sibuk ngapalin, itu dia bingung nanti anaknya. Nah, itu benar-benar dari awal sepakat ya, tujuannya salah pengen ke surga, visi misinya diambil gimana. Makanya kadang punten kalau misalkan ada gerakan-gerakan dakwah yang istilahnya menganjurkan untuk supaya ya kalau bisa yang sama-sama satu visi misi, satu pergerakan ya memang ya lebih untuk menjaga, karena nanti lebih mudah untuk mendidiknya. Kan yang lebih repot apalagi punten misalkan yang satu mamanya ke masjid, misalkan bapaknya ke gereja, itu kan lebih ini lagi ya makanya balik lagi, duduk berembuk orang tuanya, tentukan mana yang boleh, mana yang tidak, dan mudah-mudahan patokan boleh atau tidaknya bukan dari kesukaan mereka, tapi aturan Allah ya. Karena syariat Allah kan turun untuk membimbing kita. Baik kata syariat karena pas
pasti baik buat kita, dilarang oleh syariat karena pasti buruk untuk kita. Ya, mungkin segitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.